Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي amin amma ba'du. Baik, gimana kabarnya Nidaul Husna? Sehat? Sehat Halo. Ustaz, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Hidayah, sehat Hidayah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sudah bisa masuk Zoom lagi nih? Nggak kerja ini? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, catatan adab antum itu kayaknya agak lengkap ya. Ana nanti minta dulu ya catatan adab. Soalnya kemarin yang punya teman-teman yang lain ini beberapa ada yang ketinggal. Nah, baik kita lanjutkan ya. Malam hari ini akidah, ya, akidah terakhir. Oh, tunggu sebentar. Ada Rini ya, Hilma Hilwa. Rini, sehat Rini? Hilma Hilwa, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilma Hilwa gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya keluar juga suaranya. Wah, senang saya. Senang saya kalau antum keluar suaranya tuh apa namanya? Jadi ini. Jadi enak, interaktif gitu kan. Nah, apalagi nanti Ustadz Rahman, Ustadz Rahma gitu kan. Bahasa Inggris itu gimana kalau misalnya ini bahasa Arab juga kan? Sama kan? Dan akidah terakhir. Nah, ini Hilma sama Hilwa pakai satu akun ya sebenarnya. Iya. Oh iya, baik. Nah, siapa namanya? Nida, terakhir sama mana Nida? Catatan kita akidah. Telepon Ustaz, yang kemarin anak belum dengerin, terus anak nggak tahu kan kemarin anak ini apa namanya Tipis. tidak masuk. Oh, tidak masuk. Oh, terus siapa nih yang tahu nih? Mengejar ketertinggalan HSI Ustaz. Oh, Insya Allah. Baik, ya Allah. Hidayah kemarin nggak hadir ya Hidayah? Pertemuan Senin kemarin. Malah keluar. Rini, terakhir sampai mana Rini? Ingat gak Rini? Ada buang hajat Ustaz. Apa? Ada buang hajat. Nah, kok ada akidah? Waalaikumsalam Ustaz. Akidah. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ada buang hajat. Nah, itu bukan pelajaran akidah itu pelajaran adab. Kan kita akidah sekarang. Kalau Senin malam kan akidah. Hilma, coba Hilma. Ingat nggak terakhir sampai mana? Ibadah jasmani. Ibadah jasmani, mumtaz. Ibadah jasmani, terakhir catatannya itu. Coba dibaca catatan antum. Hilma? Halo? Ibadah jasmani atau tubuh. Udah, gitu doang. Nggak ada pengertiannya. Yaitu ibadah yang dilakukan dengan tubuh seperti sholat, haji, silaturahmi, dan yang semisalnya. Baik. Terus kalau apa namanya ibadah ucapan sudah atau belum? Udah. Sudah. Ibadah harta sudah. Ibadah hati
Sudah. Oh, sudah semua. Alhamdulillah. Berarti sudah. Kita berarti masuk bab yang baru sekarang. Nah, baik, kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita mulai lagi pelajaran akidah ya. Qala Syekhuna hafizahullah taala adzabitus sadis at-tawassulu isman ya. Tawassul itu ada dua. Ya, tawassul itu ada dua. Babnya tawassul. Sekarang tawassul. Nah, tawassul itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tawassul itu apa? Nah, menurut Hilma, tawassul itu apa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Menurut Nida, tawassul itu apa, Nida? Ana lupa Ustadz, tawassul. Pernah belajar tapi lupa. Pernah belajar tapi lupa. Oh ya. Hidayah, coba Hidayah. Menurut Hidayah, tawassul itu apa? Tahu nggak Hidayah? Tahu, Ustaz. Apa? Suara antum kecil sekali. Tidak, Ustaz. Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Ini nggak ada yang tahu. Nggak pernah dengar ya? Sama sekali nggak pernah dengar kata tawassul. Hidayah nggak pernah dengar kata tawassul. Pernah, Ustaz, tapi lupa. Oh, pernah tapi lupa. Rini gimana Rini? Tawassul pernah nggak dengar tawassul? Pernah, Ustaz. Apa itu tawassul? Tawasul adalah mendekatkan diri dengan suatu perantara kepada Allah, Ustaz. Tes, tes. Halo. Halo. Nah, Ustadz. Wah, jadi dari tadi saya nggak kedengeran suaranya. Iya, Ustaz. Allahirobbi. Baik-baik, kita ulangi. Tawassul adalah at-tawassulu ma'khudun min al-wasil. Wal wasilatu hiya ma yatawassalu bihi ila syai' al-matlub. Faman arada an yusafira ila baladin mathalan fa innahu ya'khudhu wasilatan hatta tusilahu ila hadhihi al-balad. Faman arada an yastajibu Allah ta'ala du'aahu fa alayhi an ya'khudha wasilah. Wa hadhihi al-wasilah imma an takuna masyru'ah wa imma an takuna mamnu'ah. Baik.
kesimpulannya, tawassul itu artinya wasilah. Tawassul itu artinya wasilah. Tawassul artinya wasilah. Tawassul itu artinya wasilah. Wasilah yang bagaimana? Koma, wasilah yang menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan. Wasilah yang digunakan untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan. Anak saya nangis ini. Wasilah yang bisa menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan. Astagfirullah. Suara saya, anak saya kayaknya kedengeran. Anak saya nangis kedengeran ya? Saya ulangi, at-tawassul atau tawassul itu artinya adalah wasilah. Wasilah yang digunakan untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan. Yang digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan apa yang dia inginkan. Tawassul adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menghubungkan dia dengan apa yang dia inginkan. Saya tulis di chat ya. Menghubungkan seseorang dengan apa yang dia inginkan. Itu namanya tawassul. Tawassul yaitu sesuatu yang menghubungkan seseorang dengan apa yang diinginkan. Misal seseorang itu ingin mendapatkan suatu harapan, maka dia berwasilah atau bertawassul dengan suatu hal, ya, dengan doa misalnya atau dengan apapun itu yang dia berharap dengan doa itu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Sudah selesai? Yang keluar masuk siapa? Yang dari tadi keluar masuk. Hidayah ya? Hilma, bisa diulangi definisinya tawassul? Halo? Halo? Suara saya nggak kedengeran? Kedengeran. Nah, Hilma bisa diulangi definisi tawassul? Pengertiannya? Tawasul adalah wasilah yang digunakan oleh seseorang untuk menghubungkan sesuatu dengan yang diinginkan. Nah, jadi ketika seseorang itu, sesuatunya dihapus saja nggak apa-apa. Sesuatunya dihapus saja. Tulis definisinya seperti yang saya tulis di chat. Sesuatu yang menghubungkan seseorang dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu saja. Tulis seperti yang ada di chat saja. Ya, tulis seperti yang ada di chat Zoom. Ya, tulis seperti itu agar lebih mudah dipahami. Nah, kemudian tawassul itu ada dua. Ya, tawassul itu ada dua. Tawassul itu ada dua. Ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu. Ya, saya tulis di chat Zoom juga agar antum semua bisa ambil istifadah juga. Tawassul ada dua. Satu, tawassul masyru'. Tawassul masyru' dalam kurung sesuai syariat. Yang kedua adalah tawassul mamnu'. Tawassul mamnu' dalam kurung sesuai atau terlarang.
Sambil antum lihat di chat Zoom. Sambil antum lihat di chat Zoom. Ya. Tadi sudah kita definisikan tawasul itu adalah sesuatu yang menghubungkan seseorang dengan apa yang diinginkan. Ya. Kemudian tawasul itu terbagi dua. Ada tawasul yang masyru', yang sesuai syariat dan ini dibolehkan, dan ada tawasul yang mamnu, yang tidak sesuai syariat dan ini terlarang. Ini terlarang. Kalau kita melakukan tawasul yang sesuai syariat, maka itu dibolehkan. Ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau kita melakukan tawasul, ya, tawasul itu tidak sesuai syariat, ya, maka itu terlarang. Nah, terus apa saja tawasul yang sesuai dengan syariat dan apa saja jenis tawasul yang dilarang oleh syariat. Nah, di sini penulis mengatakan wa tawassulul masyru' alladzi syara'ahu Allah Subhanahu wa taala salah satu aqsam ajma'al ulama 'alaiha. Nah, Recording in progress. ajma'al ulama 'alaiha. Ya. Tawassul yang masyru', yang sesuai syariat itu ada 3 jenis. Ya, atau ada 3. Dibagi menjadi 3. Tawassul yang sesuai dengan syariat atau tawassul masyru' namanya. Ya, yang pertama itu tadi, itu ada 3. Al-awwal, yang pertama, at-tawassul ilallah subhanahu wa ta'ala bismin min asma'ihi. Itu bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dari nama-nama Allah. Ya. Saya tulis poinnya juga di mana? Nah, saya tulis poinnya di tunggu sebentar. Saya tulis poinnya di chat Zoom ya. Tawassul masyru'. Tawassul masyru' itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah bertawassul dengan apa? Nama Allah. Tawassul dengan nama dari nama-nama Allah. Jadi pada dasarnya tawassul itu boleh. Tawassul itu boleh. Nah, maafan ya, ini kalau saya masuk lewat HP kok sekarang nggak bisa ini ya. Kok tidak bisa apa namanya? Terlihat ya ininya, videonya. Apakah wajah saya kelihatan? Nida, wajah saya kelihatan nggak Nida? Nida. Tidak, Ustadz. Iya ya. Padahal sudah saya jadikan co-host. Ya. Sudah saya jadikan co-host. Tapi kok namanya tetap tidak apa namanya? Tetap tidak bisa ini ya. Kok tidak kelihatan maksudnya? Allahu a'lam, nggak tahu. Entah pengaturannya di mana nggak tahu. Baik, saya keluar saja yang dari HP, percuma juga. Nggak kelihatan. Baik, jadi tawassul itu yang tadi, yang pertama adalah tawassul dengan nama dari nama-nama Allah. Contohnya bagaimana? Ka'an yaqul al-muslim, ya, contohnya seorang muslim itu mengatakan Allahumma inni as'aluka ismikal fattah antaftaha baini wa baina qaumi bil haqq. Ya, contoh di sini adalah seorang muslim dia mengatakan atau dia berdoa Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka bismikal fattah, memohon kepadamu dengan namamu al-fattah. Ya, mohon
apa namanya? Memohon dengan namamu Al-Fattah ini. Al-Fattah ya. Antaftaha baini wa baina qaumi bil haq. Agar membukakan di antara aku dan kaumku kebenaran, ya, kebenaran. Jadi apa namanya, kita berdoa dengan nama-nama Allah, ya. Atau misal di sini Allahumma inni as'aluka bismikar rahim, ya, ini Ar-Rahim, ini nama Allah, ya, Ar-Rahim, ya. Antarhamani, ya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dengan namamu Ar-Rahim agar kamu mengasih sayangiku, ya, agar kamu mengasih sayangiku. Au yatawassalu ilallahi subhanahu wa ta'ala sifatin min sifatihi ka'an yaqul, atau boleh juga bertawassul dengan sifat, ya, dengan sifat dari sifat-sifat Allah, ya. Seperti mengatakan Allahumma inni as'aluka bi'izzatika an ta'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu, ya, agar dengan kemuliaanmu, dengan keperkasaanmu, agar engkau memuliakan Islam, ya, agar engkau memuliakan Islam dan kaum muslimin, ya. Jadi kita boleh bertawassul dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, ya. Contoh mudahnya juga, misal kita berdoa, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah aku, misalnya. Itu boleh, karena Al-Ghaffar itu juga nama dari nama-nama Allah. Ya Allah, misalnya, aku mohon kepadamu dengan namamu yang agung, yaitu Al-Ghafur, ya, yang maha pengampun. Maka aku mohon kepadamu, ampunilah aku atas semua dosa-dosaku. Seperti itu. Itu juga boleh. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Nida, bisa dipahami Nida? Baik. Hidayah dari tadi keluar masuk, kepotong nggak penjelasannya? Iya, Ustaz. Itu sudah saya tulis di chat Zoom. Ya, di chat Zoom sudah saya tulis. Jadi bisa antum salin, ya. Nah, kemudian misal dengan apa namanya, nama-nama Allah juga, ya Allah, dengan sifat Allah seperti ini misalnya. Ya Allah, sungguhnya engkau itu maha kuat. Ya. Innallaha antal quwwah, misalnya. Allah, sungguhnya engkau itu al-quwwah. Ya, quwwah, ada quwwah. Sungguhnya engkau itu maha kuat, maka kuatkanlah aku menghadapi ujian darimu. Misalnya seperti itu. Itu juga boleh. Wa dalilu ala masyru'iyyati tawassul bi asma'illahi wa sifatihi, dan dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya tawassul dengan nama-nama Allah itu atau dan sifat-sifatnya itu dibolehkan adalah walillahi asmaul husna fad'u biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah, ya. Fafi hadhil ayah dalil masyru'iyyatu tawassul ila Allah Subhanahu wa ta'ala bismi min asma'ihi was sifat tadkhulu fil asma'. Nah, dalil ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan, ya, atau disyariatkan dalam Islam untuk berdoa dengan nama-nama Allah, ya. Jadi kita ketika berdoa itu tidak harus menyebutkan ya Allah, tidak, ya. Sesuai dengan nama-nama Allah. Misalnya kita mohon ampun, kita menyebutkan ya Ghafur atau ya Ghaffar, ya. Kita mohon rizki ya Rozak, misalnya. Itu boleh, ya. Itu boleh. Jadi tidak harus apa namanya, ya Allah, tidak harus, ya. Boleh pakai nama Allah yang lain. Nah, ومن أدلة على جواز توسل الله عز وجل بصفات من صفاته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فهنا توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله وقدرته. Nah, dan dari dalil yang menunjukkan bahwasanya dibolehkannya tawasul dengan sifat dari sifat-sifat Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika ala khalqi. Nah, kemudian ahyini
ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu, ya Allahumma ya Allah, dengan ilmumu ya yang tidak diketahui, yang gaib, wa qudratika 'alal khalqi, dan kemampuanmu atas makhluk, atas ciptaanmu, ahyini, hidupkanlah aku, ma'alimtal hayata khairan li, apabila engkau ya apabila engkau mengetahui bahwasanya hidup itu jauh lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan wafatkanlah aku apabila engkau mengetahui ya, apabila engkau tahu bahwasanya kematian atau wafat itu jauh lebih baik bagiku. Nah, seperti itu. Jadi boleh saya minta kematian, bukan boleh minta mati. Ya, yang boleh adalah kita meminta yang terbaik. Ya, contohnya dari doa ini kan Nabi mengatakan khairan li, apabila memang itu lebih baik bagiku. Ya, apabila itu memang lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku, ya, buatlah aku tetap hidup. Tapi kalau memang hidup itu tidak baik dan aku lebih baik diwafatkan, maka wafatkanlah aku ya Allah. Seperti itu. Bukan kalimat ya Allah, tolonglah segera cabut nyawaku. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Nah, baik. Al-qismu tsani min aqsami tawassul masyru', tawassul masyru' atau tawassul yang disyariatkan dalam Islam, yang dibolehkan. Yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Yang kedua adalah tawassul soleh. Tawassul dengan amal soleh. Ka'an yaqulul muslim Allahumma inni as'aluka bi imani an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan imanku ini ampunilah aku. Seperti itu. Iman itu kan bagian dari amal soleh. Au as'aluka bi muhibbati laka antufarrija anni, ya, atau misal aku memohon kepadamu dengan rasa cintaku kepadamu, ya, seperti itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Atau ya Allah, aku memohon kepadamu dengan sedekahku ini, misalnya dengan puasaku ini, ampunilah dosa-dosaku atau mudahkanlah rizkiku, misalnya, atau ampunilah aku, ya. Qala subhanahu. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ya, sungguhnya kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, wattaba'na ar-rasula, dan kami telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Maka tulislah kami dengan orang-orang yang syahid, ya. Ini doa, ya, bahwasanya ini ayat ini membuktikan bahwasanya bertawasul dengan amal soleh itu dibolehkan. Di sini dikatakan Rabbana amanna. Ya, kami telah beriman dengan apa yang engkau turunkan. Ya, Rabbana amanna. Iman itu bagian dari amal soleh. Wattaba'na rasula, dan kami telah mengikuti Rasul. Dan kami telah mengikuti Rasul. Ya. Faktubna ma'asyahidin. Kemudian baru ditunjukkan permintaannya, tolong ya Allah tuliskanlah kami bersama orang-orang yang syahid. Yang mana ini? Ali Imran ayat 53. Ini di layar ini. Di layar ini loh, di layar. Kan kelihatan di layar. Ali Imran ayat 53. Layarnya nggak kelihatan ya? Perasaan saya share screen dari tadi. هذه الآية فيها دلالة واضحة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح فهنا توسل الداعي بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. Nah, dan ayat ini adalah dalil atau petunjuk yang jelas terhadap disyariatkannya tawassul dengan amal soleh. Ya, maka di sana
seorang yang berdoa bertawassul dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tawassul yang dibolehkan dengan amal soleh ini termasuk juga dalilnya adalah hadis ya. As-salasah alladzina intabaqat alaihim as-sakhrah fal awal tawassala bi ikhlasihi fi barrihi liwalidayhi wasani tawassala bi khawfihi min adabillahi bitarkihi az-zina bibinti ammihi ba'da an qadara alaihi wasalih tawassala bisadaqatihi atau bisidqihi wa amanatihi bi'atahi ajratan ajirahu kamilah ba'daan namaha lahu. Jadi termasuk juga dalil ya bahwa tawassul dengan amal soleh itu dibolehkan adalah hadis ya, hadis dari 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, ketika tertutup oleh batu yang sangat besar, maka orang yang pertama bertawassul dengan keikhlasannya, dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian pintunya geser atau batunya geser sedikit. Kemudian yang kedua bertawassul dengan takutnya dari adab Allah ya, saat dia bisa meninggalkan zina dengan anak pamannya padahal dia sanggup melakukannya ya. Kemudian pintunya atau batunya geser lagi. Wasalis tawassala bisidqihi. Kemudian yang laki-laki yang ketiga dia bertawassul dengan kejujurannya dan amanahnya di saat dia memberikan upah ya, memberikan upah kepada memberikan upah secara sempurna ya. Jadi orangnya itu amanah. Jadi ketika tiga-tiganya ini sudah bertawassul dengan amal soleh, maka batunya terbuka seperti itu dan mereka bebas ya, tidak terjebak lagi di dalam batu atau di dalam gua. Al-qismu tsalis ya, yang ketiga min aqsami tawassul al-masyru' at-tawassul ila Allah Subhanahu wa taala bi talabi du'a min rajulin as-salih. Tawassul yang ketiga yang dibolehkan di dalam syariat adalah bertawassul kepada Allah dengan meminta doa kepada orang soleh. Bertawassul kepada Allah dengan meminta doa dari orang soleh. Saya ulangi, bertawassul kepada Allah meminta doa soleh. Tapi ini syaratnya apa? Ini syaratnya orang solehnya ini harus masih hidup. Ya, orang solehnya ini harus masih hidup. Ya, kalau orang solehnya sudah meninggal, ya sudah tidak bisa untuk bertawassul. Nah, Musafar tunggu sedikit lagi ya Musafar. Wa hadza yushtaratu fihi an yakuna rajul salih hayyan ka an yaqa al-muslim fi dayqi wa shiddatin fayadhhabu ila rajulin muslim ya'taqidu fihi as-salah. Nah, wa taqwa wa yaqulahu ud'u Allah li an yafruja anni. Nah, jadi ini disyariatkan bahwasanya orang solehnya ini harus masih hidup. Kalau orang solehnya sudah meninggal, maka sudah tidak bisa bertawassul dengan orang soleh. Ya. Misal ada orang soleh yang dia itu seorang ulama, yang terlihat dia itu orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita datang kepadanya, kita meminta doa. Wahai syekh atau wahai ustadz, gitu ya, doakanlah untukku agar Allah bisa memberikan jalan keluar dari masalahku. Maka dia berdoa kepada Allah, dia meminta. Dan itu pun tidak tidak ada jaminan kemudian 100% dikabulkan, itu tidak. Tapi kita boleh bertawassul, kita boleh berusaha meminta. Ya, kita berusaha boleh meminta. Karena ketakwaan itu pada dasarnya adalah hanya Allah yang bisa menilai ketakwaan yang sejati. Ya. Tapi intinya ketika kita melihat seseorang itu soleh dan dia masih hidup tentunya,
orang itu bertakwa, kita boleh datang, pun kita boleh meminta untuk didoakan. Ya, meminta untuk didoakan. Ya, didoakan, bukan kemudian dikasih air. Ada doa-doanya, bukan. Maksudnya dia berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Ya. Dia mendoakan kebaikan untuk kita seperti itu. Dan itu boleh ya, bertawassul seperti itu boleh. Nah, baik, sampai sini mungkin cukup dulu. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Barakallahu fikum. Kita tutup ya untuk yang paket B dan kursus pendidikan agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi